Oke, saya akan menjelaskan tentang makna pernikahan dalam Islam. Makna pernikahan dalam Islam yaitu kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu dan berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqon golizon untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Nah, itu adalah pengertian tentang pernikahan. Sekarang kelompok kami akan mewawancarai salah satu guru di sini mengenai pernikahan. Mari kita lihat dan dengarkan penjelasan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nursayati. Saya Anggun Damayanti. Hari ini kami akan mewawancarai Ibu Nova untuk tugas agama tentang pernikahan. Oke Bu, pertama-tama pernikahan menurut Ibu itu apa sih? Pernikahan menurut saya itu suatu ibadah ya, tapi ibadah yang terlama dan harus benar-benar ibadah Seumur hidup ya? seumur hidup. Ibu Nova tuh pas muda punya kriteria pasangan nggak? Kriterianya ya pastinya ada ya, kita semua punya kriteria. Yang pertama yang soleh gitu kan, yang sayang sama kita, terus yang pinter seperti itu. Pas muda Ibu ada niatan menikah umur berapa sih Bu? Kalau pas muda saya emang nggak ada target untuk nikah ya, karena saya fokus untuk belajar dan saya juga ikut organisasi, jadi nggak ada bilang saya harus nikah sampai umur segini. Apalagi saya yakin jodoh itu Allah yang ngatur. Terus Ibu ketemu jodoh Ibu tuh di umur berapa? Saya ketemu jodohnya itu umur 28. Cukup tua ya? Ya, bukan kita udah umur matang. Oh iya. Persiapan Ibu sebelum nikah apa aja? Persiapan yang pertama yaitu ilmu ya, karena kan saya bilang tadi yang namanya nikah itu kan satu ibadah. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu ilmunya, kita akan stuck atau kandas begitu aja. Jadi yang harus kita siapin itu ilmunya, mental kita terutama gitu. Kalau persiapan Ibu sebelum nikah itu apa sih? Itu udah ya? Udah. Kenapa Ibu nikah di umur segitu? Kenapa ya? Yang pertama mungkin baru ketemu dengan jodohnya ya. Yang kedua saya tuh emang nggak pengen nikah sama temen gitu, temen kuliah. Karena kan kalau sama temen udah tahu jelek busuknya ya, jadi emang nggak mau gitu. Baik, menurut Ibu suami istri itu tugasnya apa aja sih? Kayak suami tugasnya apa, istri tugasnya apa? Kalau menurut saya semuanya sama-sama ya tugasnya ya, harus kerja sama. Jadi jangan bilang misalkan tugas dapur, tugas istri gitu kan. Nggak seperti itu. Jadi yang namanya tugas di rumah atau kerjaan rumah itu harus bareng-bareng gitu. Soalnya kalau misalkan istri semua yang ngerjain, kita gempor, belum ngurusin anak, belum masak, belum nyuci, pokoknya segala macam kita Tapi gempor. kan ada Bu yang mertua yang kayak nuntut istrinya harus di dapur, suaminya kerja aja. Kan mertua juga kayak gitu Bu. Nah, itu yang membuat kadang pernikahan itu kadang kandas gitu ya. Tapi kalau misalkan kita belajar dari pernikahannya Rasulullah atau sifatnya Rasulullah juga kan ngebantuin istrinya gitu kan. Dia kadang nyuci baju sendiri gitu. Nah, kalau di dalam pernikahan Ibu, cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga itu gimana? Komunikasi. Jadi kita benar-benar harus komunikasi. Kita kadang kan yang namanya perempuan jaim ya, paling ya seperti itu aja. Jadi harus ada komunikasi antara suami dan istri gitu. Kan kadang kita suka egois nih Bu, kayak misalnya kan kita baru nikah, kan belum tahu tentang kayak sifat pribadinya, sekarang kita suka egois gitu Bu. Ya namanya pernikahan pasti ada masalah ya, yang ibarat kata kayak pelangi lah gitu. Kayak pelangi, terus bagaimana cara kita menyikapinya aja, lambat laun juga kita akan menyesuaikan gitu. Ibu setelah menikah, penantian memiliki anak tuh berapa lama? Saya langsung Kadang ada Bu sampai kayak misal 10 tahun, 8 tahun. saya langsung punya anak.
Alhamdulillah anaknya pun langsung dikasih banyak. Tapi kalau saya tuh emang nggak KB kan, nggak KB karena mikir, yuk nikahnya umur 28 nih harus punya anak gitu kan. Ya udah jadi target jedanya tuh 2 tahun seperti itu. Ibu punya berapa anak? Punya anaknya 6. Kalau cara ibu mendidik anak, Cara mendidik anak itu kalau misalkan itu yang pertama kan kita harus tahu ilmunya ya. Terus kita tuh harus bener-bener deket sama Allah karena kita nggak bisa misalkan kita udah ikut parenting tapi kita saat kita stres kan gitu kan kadang kan lupa ya nama pelatihan itu tapi kalau kita deket sama Allah kita bersandar aja sama Allah biar Allah yang nentuin biar Allah yang ngebantuin kita gitu. kan anak kadang itu puber ya Bu, dia kan punya kayak circle pertemanan. Kalau pertemanannya itu mengarah ke yang jelek, itu ibu ngasih tau ke anaknya gimana? Kalau saya ya sebatas saat ini saya sering komunikasi ke anak-anak saya gitu kan. Ibarat kata kita kayak bestie aja cerita, Kak gimana kamu atau Abang kamu gimana gitu. Jadi biar yang pertama tuh harus ada komunikasi juga, jangan ada gap di antara kita gitu. Takutnya anak nggak mau cerita. Jadi ketika mereka misalkan suka sama lawan jenis kita arahin aja. Emang kamu yakin itu jodoh kamu? Pokoknya diarahkan aja. Jadi jangan langsung di-cut gitu. Tapi kalau misalnya ibu tahu anak ibu tiba-tiba pacaran gitu Bu, Kita emang udah pernah ngomong. Saya sama suami tuh udah pernah ngomong, kata suami gini, nanti kalau misalkan kamu disukain orang terus kamu suka juga nikah aja lah. Dia Abi enak aja. Ya kalau misalkan kamu pacaran daripada bermaksiat mendingan nikah aja. Ya enggak lah, paling nanti kata gitu. harapan ibu buat anak tuh ke depannya apa Bu? Harapannya yang pertama mereka jadi anak-anak yang sukses dunia akhirat, yang hafal Quran, yang mengaplikasikan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kalau cara ibu membagi hak warisan sesuai Islam gitu. Kalau hak warisan saya warisan itu kan sesuai dengan Islam ya. Islam itu Masya Allah. Kenapa yang namanya laki-laki itu harus dapat seperduanya? Karena yang laki-laki itu kan bertanggung jawab sama ibunya, bertanggung jawab sama istrinya, bertanggung jawab sama adiknya. Jadi wajar atau sesuai gitu. Tapi kalau misalkan perempuan, dia soalnya kan ditanggung jawabin sama suaminya, sama kakaknya, seperti itu. Kalau untuk pesan dan pesan untuk semuanya Bu, kayak yang untuk masukan dalam pernikahan. Yang namanya pernikahan itu kan nggak semudah membalikan telapak tangan ya. Terus tenang aja, semuanya juga akan ketemu dengan jodohnya. Dalam surat An-Nur itu orang yang baik akan ketemu dengan yang baik, orang yang bermaksiat akan ketemu dengan orang yang bermaksiat. Makanya selalu berbuat baik aja gitu. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Sekian dari wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulan dari wawancara kita hari ini ialah kesimpulannya jadi sebagai perempuan, istri dan ibu yang baik adalah kita harus bisa mencari pasangan yang baik agar bisa menuntut kita ke jalan yang benar. Dan yang kedua, menjadi istri yang baik dan patuh terhadap suami apabila itu masih di jalan yang benar. Dan yang ketiga, menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, karena seorang ibu ialah pendidikan pertama untuk anaknya. Dan seperti yang ada di surat An-Nur ayat 26, yaitu yang berbunyi lelaki baik untuk wanita baik dan sebaliknya. Terima kasih. Sekian tugas dari kelompok 4 mengenai tentang pernikahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum